Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pascal Arif. Saya Muhammad Faikaska. Dan saya Umar Astangga. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan apa itu Bani Umayyah di Andalusia, sejarahnya, hikmahnya, serta kesimpulannya. Yang pertama dari sejarah singkat terkait tentang Bani Umayyah. Nah, jadi pada mulanya Daulah Umayyah itu berada di Damaskus. Nah, namun Daulah Umayyah yang di Damaskus berhasil diambil alih oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Namun ternyata ada seseorang yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut, yaitu Abdurrahman. Yaitu dia adalah seseorang yang mendirikan Bani Umayyah kedua di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Nah, pemerintahan ini dapat bertahan hingga 1031 Masehi dan melahirkan banyak kemajuan peradaban. Nah, selanjutnya ada perkembangan politik. Nah, awal mulanya gelar kepemimpinan itu disebut sebagai amir, bukan khalifah. Namun pada masa Abdurrahman ketiga, gelar pun diubah kembali menjadi khalifah. Nah, puncak kejayaan dari Bani Umayyah di Andalusia ini terjadi pada masa Abdurrahman ketiga dan juga Hakam II. Nah, apa sih akibat faktor runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia ini? Yang pertama dari konflik internal dan juga perebutan kekuasaan, ditandai dengan seringnya pergantian khalifah. Selanjutnya perkembangan peradaban yang terjadi di Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama dari bahasa dan sastra. Nah, bahasa Arab menjadi bahasa yang resmi. Nah, dan juga muncul sastrawan besar seperti Ibnu Abdurrahman, yaitu pengarang Al-Farid. Kemudian dari segi ilmu pengetahuannya itu banyak muncul tokoh-tokoh besar, contohnya seperti Abu Bakar bin Zuhr itu ahli fikih, dan juga Abbas bin Faras itu astronomi dan ilmuwan lain di bidang kedokteran dan juga sejarah. Nah, kemudian di bidang arsitektur, contohnya seperti Masjid Agung Cordoba yang dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan disempurnakan oleh para penerusnya. Nah, dan juga Al-Zahra dan Al-Zahirah yang menjadi simbol kemewahan istana. Kemudian di bagian ekonominya itu tuh reformasi agraria, irigasi modern, dan pasar khusus yang dikembangkan. Kemudian ada pertanian Andalusia yang menjadi maju dan hasilnya dapat diekspor keluar. Kemudian ada silsilahnya. Nah, dapat dilihat di gambar tersebut bahwa yang berwarna hijau itu khalifah pada masa Bani Umayyah di Damaskus, yang kemudian yang berwarna kuning itu para amir yang berada di Andalusia pada masa Bani Umayyah, dan kemudian yang berwarna oranye atau merah itu merupakan kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Oke, dalam hikmah pertama kita ada ilmu dan toleransi. Apa yang dimaksud dengan ilmu dan toleransi di konteks ini? Ya adalah di masa kejayaan Bani Umayyah, yang membuat Bani Umayyah kuat itu adalah ilmunya, adalah perkembangan ilmu dan perkembangan cendekiawannya yang membuat kerajaannya semakin kuat dalam bidang akademik dan juga dalam bidang penemuan, sehingga para ilmuwan yang dalam menciptakan hal-hal baru, mereka bisa melampaui ilmuwan Kristen atau ilmuwan luar lain. Dan yang kemudian dimaksud dengan toleransi adalah toleransi warga-warga dan para bangsawan di Bani Umayyah kepada warga-warga yang non-Islam atau yang di luar Arab, sehingga para warga dan para bangsa-bangsa menyatu untuk menguatkan kekuatan Bani Umayyah. Kemudian hikmah yang kedua adalah kepimpinan. Yang dimaksud dengan kepimpinan di sini adalah kuatnya raja-raja dan kuatnya para menteri-menteri dalam memimpin Bani Umayyah. Yang dimaksud dalam memimpinnya adalah mengarahkan mereka kepada jalan yang benar dalam mengembangkan bakat dan mengembangkan ilmu-ilmu mereka, sehingga para ilmu-ilmuannya semakin kuat dibantu dengan support dan arahan raja-raja yang bijak ini. Serta jika rajanya bijak, otomatis militernya akan semakin kuat. Gara-gara itu, kekuatan Bani Umayyah di dunia militer juga tidak tertandingi dengan bangsa-bangsa lainnya.
Kemudian hikmah ketiga adalah pentingnya solidaritas. Yang ini maksud dengan solidaritas di sini adalah persatuannya bangsa-bangsa dan persatuannya para pemimpin, para bangsa-bangsa untuk membangun kekuatan Bani Umayyah di Andalusia yang kuat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa di dunia sehari-hari solidaritas itu berguna banget dalam membangun kerjasama yang hebat, dalam membangun kekuatan tim yang hebat seperti yang dilakukan pada Bani Umayyah di zaman Abdurrahman II. Kemudian ada pembahasan pertanyaan. Yang pertama, belajar dari fakta sejarah yang sedang dipelajari. Sebagai generasi masa depan, langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik serta menyiapkan Indonesia lebih baik juga? Jawabannya adalah generasi muda memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda diharapkan menjadi agen perubahan melalui pembangunan diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dimaksud di sini adalah Indonesia berharap bahwa pemuda-pemudanya akan selalu membangun, akan selalu berkembang sehingga bisa secara tidak langsung mengembangkan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya dan pengelolaan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya ada pembahasan pertanyaan nomor 2. Mengapa pada pembantu dari masa Al-Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi menjadi masalah bagi Hisham II 976 sampai 1000 Masehi? Hisham II naik tahta pada saat umurnya masih 11 tahun. Ia termasuk khalifah yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara seperti ayahnya Hakam II. Akibatnya, ia tidak dapat melaksanakan sistem dan peraturan pemerintahan sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa tokoh pembantu dari masa Al-Hakam II yang memanfaatkan kedudukan mereka pada saat itu untuk mengatur pemerintahan. Salah satu yang paling berkuasa adalah Muhammad ibnu Abi Amir yang merupakan tokoh militer pada masa Al-Hakam II dan menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Hisham II. Dia menyebut dirinya dengan Malik al-Mansur Billah yang dimenangkan oleh Allah. Sementara itu, Khalifah Hisham II yang sudah beranjak dewasa kini hanya dijadikan sebuah boneka. Penguasa sebenarnya ada Al-Mansur. Hak khalifahnya kini hanya menjadi nama yang selalu disebut dalam doa dari mimbar-mimbar khutbah pada setiap hari Jumat, hari raya, dan pembubuhan cap setiap keputusan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Muhammad ibnu Abi Amir. Kemudian, bagaimana dampak yang disebabkan oleh penaklukan Andalusia pada zaman Bani Umayyah di zaman modern? Nah, dampak yang disebabkan oleh Andalusia pada zaman Bani Umayyah di zaman modern membawa dampak yang besar dan juga berjangka panjang hingga zaman modern, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pada masa itu, ilmu pengetahuan seperti bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan juga filsafat berkembang sangat pesat. Sehingga Andalusia pada saat itu menjadi pusat peradaban ilmu. Nah, sehingga hal tersebut berdampak hingga zaman modern sebagai kebangkitan ilmuwan di Eropa. Nah, kemudian juga ada berupa arsitektur. Nah, contohnya arsitektur yang hingga ada sekarang itu contohnya Masjid Agung Cordoba dan juga berbagai pembangunan yang lainnya yang desain-desain arsitektur itu masih digunakan untuk membuat sebuah bangunan. Apa yang menjadi cikal bakal masuknya Daulah Umayyah ke Andalusia? Yang dimaksud oleh pertanyaan ini adalah latar belakang berpindahnya Bani Umayyah dari Damaskus ke Andalusia. Nah, jadi di Damaskus akhirnya atau runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus dijadikan oleh perpecahan dan konflik internal yang menghasilkan beberapa keluarga kerajaan meninggal sehingga ada menteri yang pergi. Nah, latar belakang menteri ini pergi ke Andalusia adalah dengan masuknya Daulah Umayyah, dengan masuknya Tariq bin Ziyad atas perintah Musa bin Nusair, pemimpin pasukan menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan kerajaan Visigoth yang sedang dilanda konflik internal. Kemenangan ini membuka jalan bagi dirinya provinsi Islam di Eropa Barat di bawah kekuasaan Umayyah. Kesimpulan dari presentasi ini adalah: pertama, kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus berdiri dari tahun 756 Masehi yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil dan runtuh pada tahun 1031 yang disebabkan oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan yang ditandai dengan seringnya pergantian khalifah. Kedua, pada masa Bani Umayyah di Damaskus, bahasa Arab resmi digunakan, sastra ilmu pengetahuan berkembang, arsitektur megah dibangun, dan ekonomi maju lewat reformasi agraria dan perdagangan. Dan terakhir, awalnya pemimpin bergerak amir,
Lalu Abdurrahman III mengubahnya menjadi khalifah karena masyarakat tidak setuju dengan dualisme monarki. Puncak kejayaan kekhalifahan ini terjadi pada Abdurrahman III serta Hakam II. Ajakan kebaikan. Mari kita belajar dari kejayaan Bani Umayyah di Andalusia. Semangat menuntut ilmu, membangun peradaban, dan memperjuangkan kemajuan dengan penuh keikhlasan. Jadikan sejarah sebagai inspirasi untuk berkarya dan memberi manfaat bagi sesama. Sekian dari kami, dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.